Siapa sih yang nggak tahu Cina? Ini dari Cina. Ini dari Cina. Yang ini juga dari Cina. Kok banyak banget ya yang dari Cina? Ternyata Cina lagi ambisiusnya nih buat wujudin Made in China 2025. Cina bahkan sekarang udah bukan cuma pabrik dunia, tapi pemain utama di teknologi global. Superkomputer tercepat, ada. Mobil listrik paling laris, juga dari Cina. AI setara ChatGPT, ternyata ada juga loh. Teknologi Cina sekarang udah canggih banget. Tapi sekarang yang jadi pertanyaannya, gimana ya caranya Cina yang dulunya terkenal sebagai peniru, sekarang bisa jadi pelopor? Penasaran? Bareng aku Vina di Oh Begitu, yuk kita bahas bareng-bareng ya. Perkembangan teknologi Cina yang pesat ini tak lepas dari gagasan soal inovasi dan kemandirian teknologi yang sudah sejak lama dianut di negeri tirai bambu ini. Mereka didorong untuk terus menghasilkan inovasi. Gagasan soal inovasi jadi tumpuan Cina buat bisa berkembang sampai sejauh ini loh. Nah, ternyata inovasi itu adalah sebuah nilai budaya yang sudah diajarkan secara turun-temurun. Dalam kitab I Ching, konsep inovasi di Cina ada sejak masa dinasti Yingzhou. Inovasi pada zaman itu adalah sebuah cara yang bermanfaat mengikuti perkembangan zaman. Dari konsep itu, penduduk Cina diajarkan untuk terus menggali kebenaran, mengikuti perkembangan zaman lewat ide-ide inovatif, metode inovatif, dan teknologi inovatif. Di ajaran filosofis Cina, inovasi penting banget dan para penduduknya nggak boleh buat takut berinovasi. Nah, karena udah jadi tradisi di Cina, inovasi lalu dipahami sebagai pembangunan kemandirian teknologi. Di era Mao Zedong, Cina mulai menganggap kemandirian sains dan teknologi adalah tujuan yang penting untuk dicapai. Presiden Mao Zedong mengharuskan Cina mendobrak tatanan secara mandiri, menggunakan teknologi yang canggih. Sejak saat itulah, Cina anggap sains dan teknologi jadi kekuatan produktif yang harus dikuasai. Dari gagasan inovasi itu, Cina punya mimpi Made in China 2025, yaitu mimpi jadi pemimpin dalam pembangunan teknologi. Made in China sendiri adalah inisiatif untuk menguasai teknologi tinggi dengan meningkatkan kemampuan produksi atau manufaktur di dalam negeri. Mimpi Made in China dibuat di era Presiden Xi Jinping dan diluncurkan oleh Perdana Menteri Li Keqiang pada 8 Mei 2015. Fokus utama mewujudkan Made in China ini adalah peningkatan kemampuan manufaktur di China pada 10 industri teknologi tinggi. Berikut 10 teknologi yang dikembangkan oleh China. Di tahun 2025 ini, target Made in China sudah berjalan selama 10 tahun dari tahun 2015. Artinya, tahun ini jadi tahun pembuktian buat China soal keberhasilan meraih mimpinya itu atau tidak. Faktanya nih, analis menunjukkan bahwa sebanyak 86% dari agenda pembangunan manufaktur pada 10 area industri di Made in China itu berhasil tercapai. Hasil langsung dari agenda Made in China ini antara lain seperti jumlah kendaraan listrik di China melampaui kendaraan bahan bakar fosil. Lalu, ada teknologi 5G yang meluas, ponsel kelas atas, produksi galangan kapal, dan lainnya.
Tapi di beberapa area pembangunan teknologi Cina masih belum optimal. Di samping itu, capaian agenda Made in China 2025 jadi bukti kalau negara tirai bambu itu mampu berkembang pesat dan bersaing secara global. Terus buat wujudin mimpinya itu, apa sih yang dilakuin Cina? Gimana ya strateginya? Untuk menggapai mimpi itu, Cina punya berbagai strategi yang harus dijalankan. Salah satunya adalah peningkatan talenta atau sumber daya lewat pendidikan. Cina bahkan gak ragu-ragu menggelontorkan dana untuk pendidikan sampai 6,45 triliun yuan atau sekitar 14.500 triliun rupiah. Gak cuma dana untuk pendidikan yang digelontorkan Cina. Di tahun 2024, Cina juga mengeluarkan dana untuk riset dan pengembangan yang kira-kira mencapai 3,6 triliun yuan atau sekitar 8.200 triliun rupiah. Hal itu karena pendidikan jadi fondasi utama dalam pembangunan infrastruktur. Lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian ilmiah didorong untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi di Cina. Dari laporan BBC, sejumlah kampus di Cina rata-rata bisa menghasilkan sekitar 6.000 doktor di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika setiap bulannya loh. Kalau dibandingkan dengan negara adidaya Amerika Serikat, Cina melampaui jauh dan AS masih tertinggal jumlahnya yakni baru sekitar 2.000 sampai 3.000. Cina ternyata juga sudah menyiapkan pendidikan teknologi sejak dini. Kurikulum AI sudah disiapkan sejak tingkat sekolah dasar dan menengah. Rencananya nih, mereka akan membangun kurikulum AI yang bisa dipakai dalam jangka waktu tertentu, membangun sistem pendidikan dan pelatihan AI umum, meluncurkan sistem pendukung, dan promosi studi. Cina berhasil melompat sangat jauh saat ini. Negara tirai bambu itu berhasil membangun sumber daya manusia lewat pendidikan dan punya strategi untuk mendidik talentanya. Cina gak main-main kalau soal wujudin mimpinya menuju kemandirian teknologi yang dibangun dari gagasan kuat dari masa ke masa. Hasil dari pendidikan teknologi sejak dini yang diterapin Cina itu adalah lahirnya teknologi-teknologi canggih. Cina baru-baru ini pamer Zhuchongqi 3, prototipe prosesor komputer kuantum yang diklaim 1.000 triliun kali lebih cepat dari El Capitan, superkomputer buatan Amerika Serikat paling kencang sekarang. Kalau dari industri teknologi mobil listrik, Cina berhasil jadi eksportir mobil listrik tertinggi dengan total 1,8 juta unit, contohnya seperti BYD, Wuling, dan Xiaomi, yang juga merupakan salah satu produsen gawai terbesar di Cina. Jumlah itu diketahui mengalahkan Jepang dan Jerman yang sempat mendominasi pada tahun 2017 silam. Cina juga berhasil memproduksi chipset sendiri, seperti Huawei dan perusahaan semikonduktor Cina bisa membuat chipset Kirin 9000S yang mendukung 5G. Perlahan Cina mulai masuk di industri chip memori alias RAM. Perusahaan RAM asal Cina CXMT berhasil menempati urutan kedua dalam pasar RAM. Bahkan nih, CXMT ngalahin perusahaan RAM Samsung loh. Semangat Cina mengurangi ketergantungan Amerika Serikat juga tampak di industri AI. Cina punya DeepSeek, yang kala itu pernah bikin geger karena menghantam saham perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat. Selain pendidikan teknologi sejak dini, dukungan riset dan pengembangan Cina membuahkan hasil. Tahun 2023,
Cina berhasil ajukan 1,7 juta paten, jumlah yang besar, ketimbang negara saingannya yakni Amerika Serikat yang cuma 600.000 paten. Padahal 2 dekade sebelumnya, Cina cuma punya 1/3 paten yang diajukan oleh Amerika Serikat, 1/4 dari Jepang, dan bahkan jauh dari Korea Selatan dan Eropa. Nah, jadi di balik dominasi teknologi Cina yang canggih-canggih, ternyata fondasinya ada di budaya dan sistem negaranya. Cina sejak dulu udah ngajarin penduduknya soal inovasi yang penting di ajaran filosofisnya. Gagasan inovasi juga sudah jadi tradisi di Cina untuk membangun sumber daya dalam rangka pembangunan kemandirian teknologi. Cina juga nggak pernah luput melibatkan pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi kalau kita tanya, kenapa teknologi Cina bisa semaju itu? Jawabannya ya karena mereka selain ngebangun produk, juga ngebangun sumber daya manusia dan cara berpikirnya. Jadi gitu. Oh, begitu. Kira-kira kalian mau tahu soal apa lagi nih? Yuk tulis di kolom komentar ya. Saya Vina Muti izin pamit, sampai jumpa di Oh Begitu selanjutnya.